إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin malaikat Allah Ta'ala, dai yang sukses, dai yang dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah SWT. Allah bercerita mengenai dai-dai yang sukses, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mereka ini senantiasa ditolong oleh Allah. Wa qala alladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ya Allah bercerita mengenai para nabi yang dakwah, kemudian kaumnya ini menolak mereka. Kaumnya mengatakan, kamu akan saya usir dari kampung kami. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada mereka. Mereka akan mengusir kamu dari kampung mereka. Mereka akan saya usir dari dunia ini. Mereka akan saya usir dari dunia ini. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pembelaan Allah yang demikian itu untuk orang yang di dalam hatinya itu ada rasa takut bagaimana nanti nasib dia ketika menghadap kepada Allah. Jadi dai yang dalam hatinya itu ada rasa, nanti kalau saya menghadap pada Allah bagaimana? Kalau agama diinjak-injak saya diam saja, nanti saya menghadap kepada Allah bagaimana? Kalau masjid-masjid kosong saya diam saja, nanti kalau ketika saya menghadap kepada Allah bagaimana? Kalau umat Islam sudah mulai tidak kenal dengan agama lagi, kemudian saya tidak berjuang habis-habisan, maka nanti saya menghadap kepada Allah bagaimana? Nah, ini dai yang berhasil, dai yang akan dibela oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana? Kalau orang itu ada yakin, orang itu ada yakin bahwa dia akan menghadap kepada Allah, maka dia akan jadi takut. Kalau orang itu takut, maka dia ini layak untuk senantiasa ditolong oleh Allah dalam perjuangannya. Semoga termasuk kita. Dai yang sukses itu semula kan adalah dai yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimana supaya bisa sabar? Kalau ada yakin
bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Yang menguji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini hidup dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Maka kita akan sabar. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka fi a'yunina. Sabarlah kamu hai Muhammad dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kamu, karena sesungguhnya kamu ini senantiasa aku pandang, senantiasa aku lihat. Kamu jangan khawatir apa-apa. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kalau orang itu merasa senantiasa dilihat oleh Allah, yakin bahwa Allah melihat dia, Allah mendengar dia, yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan keputusan Allah, bukan karena keputusan lurah, camat, presiden, Amerika, Cina, Belanda, bukan. Segala sesuatu terjadi dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Maka dia bisa sabar. Maka sumbernya sabar itu yakin juga. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dai yang akan berhasil adalah dai yang muttar. Muttar itu bagaimana? Orang yang kepepet. Kepepet. Merasa betul-betul sudah nggak bisa bergerak, sudah kepepet, sudah buntu jalan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jalan satu saja, jalan hubungan kepada Allah. Lah orang yang punya sifat ittirar, ini siapa yang bisa punya sifat ittirar? Ini bukan orang kepepet. Ini orang yang ada yakin bahwa dia tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Dia tidak bisa usaha apapun tanpa pertolongan Allah. Dia tidak akan bisa berhasil dalam apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Maka inilah orang yang ittirar, orang yang kepepet. Lah orang seperti ini kalau doanya senantiasa diterima oleh Allah. Tapi kalau strategi saya begini, cara saya begini, ini bukan orang kepepet, maka ini doanya itu jauh, doanya jauh. Selagi kita ini masih mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, usaha kita, maka ini belum ada sifat ittirar. Kalau belum ada sifat ittirar, doanya nggak bisa naik. Tapi kalau orang itu ada sifat ittirar, betul-betul merasa di jalan buntu semua, jalan dari segala arah kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doanya akan makbul. Dari mana didapatkan sifat ittirar ini? Ya karena orang kami yakin. Yakin bahwa tidak ada bisa terjadi apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang-orang soleh dulu kalau menghadapi masalah-masalah yang sulit, tantangan-tantangan yang berat, maka mereka itu malah gembira. Aneh lah. Kenapa? Kalau suasana-suasana itu sangat sulit, maka memudahkan orang untuk ittirar, untuk merasa kepepet, sehingga akhirnya cepat datangnya pertolongan Allah. Maka kebanyakan dai-dai, kebanyakannya itu orang-orang miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya apa-apa. Kenapa dijadikan begitu semuanya? Supaya mudah mendapatkan sifat ittirar, supaya mudah mendapatkan rasa kepepet, sehingga malah mudah mendatangkan pertolongan Allah. Maka para sahabat itu di Makkah Al-Mukarramah dalam suasana kepepet terus, ditekan dari segala arah. Ini kelihatannya kesulitan, tapi sebetulnya ini kemudahan.
Mudah bagaimana? Mudah hubungan kepada Allah. Kalau di rumah sudah dimarahi istrinya, dimahalah dimarahi temannya, sampai di markas disalahkan lagi, kemana-mana cari teman, tidak ada yang mau nolong. Akhirnya Allah yang mau nolong saya, tinggal Allah saja. Manusia betul-betul mengecewakan. Saya tidak akan sambat, tidak akan mengeluh kecuali kepada Allah saja. Nah, di saat inilah doa-doa makbul. Tapi selagi orang saya punya hubungan sana, saya punya hubungan sana, masih banyak jalan. Oh, ini masih jauh dari sifat ittirar. Sekarang 3344 malah kan muzakarah. 3344. 3344. Alhamdulillah, taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Jadi sumbernya segala sifat yang baik itu dari keyakinan. Dai yang sukses memuliakan Allah Ta'ala adalah dai yang zuhud di dunia. Dalam satu hadis dikatakan nanti menjelang hari kiamat akan terjadi pertempuran besar-besaran antara orang Islam dengan orang kafir. Maka kali pertama orang Islam kalah karena masih ada cita-cita dunia. Pertempuran kedua kalah lagi, kali masih ada cita-cita dunia. Kali ketiga karena mereka sudah ludes, habis, tinggal sedikit orangnya, sehingga cita-citanya cuma akhirat saja, berjuang di darasi rindu pada negeri akhirat. Maka kali yang ketiga baru bisa menang. Maka pejuang yang cita-citanya akhirat, zuhud di dunia, mereka yang akan sukses ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Kalau orang itu yakin kepada negeri akhirat, bagaimana akhirat dibandingkan dunia ini? Tidak ada apa-apanya. Kenikmatan-kenikmatan dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibandingkan dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka kalau orang itu yakin dengan negeri akhirat, timbul sifat zuhud, tidak tertarik dengan dunia, cita-citanya hanya akhirat saja. Akhirnya perjuangannya ditolong oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, orang yang zuhud di dunia maka akan dikasih ilmu tanpa belajar, kata Nabi. Jadi ilmu itu ada yang bersumber dari mudzakarah, ya. Bersumber dari mudzakarah, bersumber dari taklim. Ini penting juga ini, karena para nabi pun mendapatkan ilmu dengan taklim, mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan taklimnya bukan seperti kita para nabi, mendengar dari Jibril alaihi salatu wassalam, mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendapatkan ilmu dari taklim, mendengarkan dari Rasulullah SAW. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ada ilmu itu semulaikan kefahaman yang dalam. Sebabnya itu adalah karena zuhud di dunia, rindu kepada akhirat. Ini akan mendatangkan kefahaman agama. Maka para sahabat ini semulaikan Allah Ta'ala, ilmunya itu sumbernya macam-macam. Muzakarah jadi sumber ilmu, taklim jadi sumber ilmu, doa jadi sumber ilmu juga. Wa qur rabbi zidni ilma.
zuhudnya dari sumber ilmu juga. Maka akhirnya para sahabat itu kadang-kadang mendengar cuma 1 hadis, 2 hadis, tapi kefahamannya itu seperti memahami berjuta-juta hadis. Nah kita ini mendengar banyak hadis, nggak ada yang nyantol. Nah ini. Jadi kalau yang kita dengar dengan yang mereka dengar, kadang-kadang sebagian sahabat itu malah banyakan kita yang kita dengar itu semuanya. Itu buku Fadilah Amal itu dari awal sampai akhir, sampai Fadilah Shadaqah, berapa ratus hadis, berapa ribu hadis, tambah Muntakhab, berapa ribu hadis. Coba semuanya kan. Tapi berapa yang kita betul-betul bisa merasapi, bisa memahami. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala bedanya kita dengan para sahabat. Nah, para sahabat itu materi sedikit gitu aja, fahamnya itu sangat tinggi. Mendengar 1 kalimah, 2 kalimah begitu saja, kefahamannya itu sudah sangat-sangat banyak. Karena hati mereka penuh dengan kerinduan kepada negeri akhirat, zuhud di dunia. Ini sumbernya dari mana? Dari yakin juga. Kalau orang itu yakin kepada akhirat, bahwa akhirat pasti datang, yakin kepada dunia, bahwa dunia mesti ditinggalkan, ya dia akan pasti zuhud di dunia, rindu ke akhirat. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dai yang sukses adalah dai yang senantiasa dalam keadaan sayang kepada umat, risau mengenai keadaan umat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada sayang kepada umat, risau kepada keadaan umat, ini orang yang disayangi oleh Allah. Dan sumbernya risau kepada umat itu bagaimana? Kalau orang itu yakin mengenai apa yang akan dihadapi oleh umat ini. Kalau kita ini melihat mobil berjalan laju terus, tapi kita itu yakin di depan itu ada jurang, maka pasti kita akan risau, berteriak-teriak. Pak, itu jurang Pak, depan itu Pak. Begitu juga kalau orang itu yakin bahwa maksiat itu sangat berbahaya dan taat itu sangat menguntungkan, maka kalau dia melihat orang maksiat mesti akan berteriak-teriak. Ini di situ tuh, di sini ini maunya ada 1 gelas, kelihatannya seperti kopi, padahal ini racun ini. Tiba-tiba ada orang itu datang, haus, langsung mau diminum. Kira-kira bagaimana? Kita diam apa berteriak kira-kira? Pak, racun Pak. Nah, iya nggak? Jadi kenapa kita ini melihat maksiat itu diam saja? Sebetulnya karena hati itu kurang yakin terhadap bahayanya maksiat itu. Itu bukan hanya kelemahan dia, kelemahan kita juga sebetulnya itu. Maka Nabi itu semulaikan Allah Ta'ala nggak bisa diam melihat orang kafir, melihat orang maksiat, melihat orang dalam kelalaian, itu nggak bisa diam. Dia risau, dia menangis, dia bergerak. Jadi kerisauan itu juga timbulnya dari keyakinan, keyakinan bahayanya murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahayanya kalau orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dai yang sukses memulaikan Allah Ta'ala adalah dai yang ikhlas. Seluruh amalannya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Bagaimana supaya ikhlas? Kalau ada keyakinan,
makhluk itu tidak bisa membantu kita apapun, ya kita akan ikhlas kan. Kalau kita ini masih merasa bahwa itu bisa membantu saya, dia bisa berbuat begini kepada saya, bisa berbuat begitu kepada saya, maka selamanya kita nggak akan bisa ikhlas. Mesti amalannya itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kalau orang itu yakin bahwa selain Allah nggak bisa apa-apa, mereka tidak bisa benci kalau tidak dibikin benci oleh Allah, tidak bisa cinta kecuali bila dibikin cinta oleh Allah, tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali dengan izin Allah, maka amalnya akan ikhlas semata-mata karena Allah saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada orang itu ke masjid, dia sholat, pikirannya itu pokoknya saya mau sholat terus, sampai orang-orang kampung ini menyangka saya ini seorang wali. Maka dia ini sholat aja, nggak berhenti-berhenti, pagi sholat, sore sholat, malam sholat. Tapi orang-orang yang di serambi masjid itu semulaikan Allah Ta'ala malah menggunjing dia waktu dia sholat. Itu anak itu nggak pernah sholat kok sekarang sholat aja. Ada apa dia ini? Diawasi itu nanti malah nyolong serandal nanti itu. Nanti jam masjid hilang itu nanti. Diawasi ya, diawasi. Biasanya nggak pernah ke masjid kok sekarang sholat aja. Maka ini orang yang sholat itu marah dalam hati, itu kurang ajar ya, makhluk-makhluk. Saya sudah berbuat baik malah dikira buruk. Sudah, saya mau sholat karena Allah saja. Makhluk ini mengecewakan betul. Maka ya Allah, ini sholat untuk Engkau ya Allah. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat terus tidur. Belum tidur, maka orang-orang di Serambi itu sudah berubah pikirannya, ngomong sama temannya, jangan ngomong keras-keras. Di dalam itu ada wali tidur katanya. Ada wali tidur, hati-hati. Kualat nanti. Maka orang tadi itu heran, subhanallah, saya amal ikhlas cuman 2 rakaat saja, hati manusia sudah dirubah oleh Allah. Demi Allah saya tidak akan buat apapun kecuali karena Allah saja mulai saat ini. Jadi ini supaya kita renungi semua malaikat. Tindakan kita ini karena Allah atau tidak. Nah ini sumbernya ikhlas itu dari mana? Dari yakin juga itu tadi semuanya. Orang yang tidak yakin nggak akan bisa ikhlas. Gantian 3-3, 4-4, mulai kan? Saya paling sumpet melihat orang ngantuk itu, mulai kan? Insyaallah. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Taqabbalallah. Jadi semulaikan Allah SWT. Jadi kalau kita renungi betul-betul semulaikan, semua kebaikan dalam hati manusia itu sumbernya itu adalah keyakinan. Kalau keyakinan itu sahih, keyakinan kepada Allah itu sahih, keyakinan kepada Rasul itu kokoh, keyakinan kepada negeri akhirat itu kuat, keyakinan kepada kitabullah itu benar-benar, keyakinan Allah, keyakinan kepada takdir itu kuat, keyakinan adanya malaikat itu kuat, sudah otomatis akan timbul sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Sumbernya itu di situ itu. Kenapa orang tidak sabar ya? Karena dia ini yakinnya lemah bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim.
Kok kamu itu masih nggak sabar tuh, maunya diatur siapa? Ini alam semesta ini sudah diatur dengan yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha bijaksana, yang maha sempurna. Maka sebetulnya kita ini mestinya bukan hanya sabar, kita ini harus ridho dengan apa yang terjadi, yang kelihatannya menyusahkan itu harus ridho gitu. Seperti orang pergi ke dokter, oleh dokter disuntik ya. Walaupun kesakitan, tapi dia ini malah seneng ya. Malah terima kasih Pak Dokter, saya sudah disuntik, ini uangnya 50.000 ya. Karena dia merasa dokter ini pinter, ngerti, dia ini sayang kepada dia, demi kebaikan dia disuntik. Bahkan walaupun dibedah perutnya pun dia akan gembira. Bahkan dokter itu akan dikasih uang lebih banyak mau membedah perutnya, 10 juta dikasihkan untuk membedah perut. Kenapa? Karena dia yakin kepada dokter. Kalau manusia itu yakin kepada Allah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha rahman, maka apapun yang dia hadapi walaupun kelihatannya pahit, bukan hanya sabar, tapi dia ini malah ridho, dia malah syukur, dia malah memuji Allah. Ini mesti ada kebaikannya ini saya diginikan ini. Barangkali saya kaya, umpama saya kaya sudah tidak ikut dakwah. Ini sekarang duduk di London sana ya. Minum kopi di hotel bintang 5, nggak akan tahu masjid ya. Tapi kalau Allah SWT berikan saya kemiskinan ya, akhirnya duduk di rumah Allah ya, mendengarkan firman-firman Allah, berjalan di jalannya Rasulullah. Nah, kita ini jadi orang miskin tuh syukur, alhamdulillah ya. Bagaimana semalekan? Gitu. Dikasih sakit ya syukur. Barangkali kalau saya sehat ini malah nabrak apa-apa ini nanti. Kasih sakit ini direm. Mobil kalau nggak ada remnya apa nggak masuk jurang ini. Ini direm, ini dikasih rem nih. Alhamdulillah lengkap, berarti hidup saya ada remnya juga. Ya. Kalau nggak ada remnya tambah bahaya ini. Ya. Jadi kalau orang itu melihat kebijaksanaan Allah SWT, Rahman Rahimnya Allah SWT, maka hidup itu ridho. Ridho kepada Allah, ridho pada perintah Allah, ridho dengan ujian-ujian Allah. Bukan hanya sabar, meningkat jadi ridho. Maka begini Nabi SAW berjalan, perjalanan fisabilillah, tahu-tahu kena batu kaki beliau sehingga keluar darah. Tapi baginda Nabi itu malah mengucapkan pantun-pantun syair. Hal angti illa isba'ung damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Enggak apa-apa, kena darah fisabilillah katanya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi itu yakin dengan pahala amal. Maka kalau kena batu kakinya sudah nggak terasa sakit. Kalaupun terasa sakit, rasa sakitnya tadi itu kalah dengan gembiranya pahalanya itu. Sehingga malah mengucapkan nyanyian ya, ketika kena batu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala yakin ini sumber segala kebaikan. Maka bagaimana kita mendapatkan yakin? Nah inilah masalah kita sekarang. Usaha untuk mendapatkan yakin itu semulaikan, pertama kali semulaikan kita harus senantiasa mudzakarah iman yakin. 6 rukun iman itu harus menjadi mudzakarah permanen kita. Keyakinan kepada Allah,
keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan negeri akhirat, keyakinan kepada kitabullah, kanan kiri kita malaikat, kita akan ke akhirat, segala sesuatu sudah ditakdir. Ini mesti kita mudzakarahkan setiap waktu, setiap saat. Kemudian yang kedua, semolaikan, kita ini harus mudzakarah, senantiasa mendengar, senantiasa menyampaikan ceritanya orang-orang ahlul yakin, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Ini harus menjadi kurikulum pokok kita dalam kehidupan. Ceritanya Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah siang dan malam, akhirnya ditolong oleh Allah. Nabi Musa yang menghadapi masalah dari segala arah, akhirnya ditolong oleh Allah. Nabi Isa yang menghadapi masalah dari segala arah, ditolong oleh Allah. Yang mulia baginda Muhammad SAW, seluruh dunia memusuhi beliau pada awalnya, tapi akhirnya ditolong oleh Allah. Begitu juga para sahabat memulaikan Allah Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi, sudah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tapi ketika para sahabat ini meneruskan perjuangan Nabi, perjuangan Rasul, senantiasa mereka mendapatkan pertolongan Allah. Begitu juga orang-orang setelahnya, Wali Songo umpamanya, ini sudah orang akhir, tapi ketika mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, dapat pertolongan Allah. Zaman sekarang ini juga, bagaimana Syekh Muhammad Ilyas, teman-temannya, walaupun tidak punya apa-apa, tapi berapa orang dapat hidayat sebab beliau ini, berapa negeri dapat hidayat sebab beliau ini. Bahkan orang-orang yang sekarang, bukan Syekh Ilyas, yang mau bergerak untuk agama Allah SWT, bagaimana pertolongan Allah telah datang kepada mereka. Maka ini mudzakarah iman, mudzakarah ahlul iman, mudzakarah iman dan mudzakarah cerita kehidupan orang-orang yang imannya kuat. Ini harus kita bicarakan hari-hari, maka akan meningkatkan iman kita. Kemudian yang kedua, semulaikan Allah Ta'ala, kita ini menerjunkan diri kita di dalam perjuangan. Para sahabat ajma'in semuanya ini diterjunkan oleh Nabi dalam perjuangan terus menerus. Akhirnya mereka mendapatkan macam-macam pengalaman, pengalaman nusratullah, pengalaman pertolongan Allah kepada mereka, sehingga akhirnya mereka yakinnya ditambah kuat. Mereka punya pengalaman-pengalaman besar, terutama ketika mereka keluar. Mereka punya pengalaman di Badar, bagaimana malaikat-malaikat datang membantu mereka. Mereka punya pengalaman di Khandaq, bagaimana Allah datangkan angin sehingga seluruh orang kafir itu pulang semua. Yang tadinya mau menyerbu Madinah pulang dengan tangan hampa. Wa kafallahul mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Tidak usah perang, tapi Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sehingga pasukan-pasukan kafir pada pergi semuanya. Mereka punya pengalaman di Bahrain, bagaimana lautan telah menjadi jalan raya, sehingga mereka berjalan menuju Bahrain tanpa jembatan, tanpa kapal. Mereka punya macam-macam pengalaman, sejuta pengalaman. Karena apa? Mereka sibuk dalam perjuangan. Orang itu kalau nggak mau berjuang, cuman ngendok di rumah saja, ya, nggak punya pengalaman. Pengalamannya cuman pengalaman ngendok saja. Nggak punya pengalaman apa-apa. Sehingga imannya itu akhirnya jadi lemah. Imannya jadi lemah, serba takut dengan makhluk, cita-citanya dunia.
akhirat tidak terasa lagi, ya. Kehidupan agama tidak bisa dirasakan lagi, sholat khusyuk tidak pernah dirasakan lagi, karena orang tidak mau berjuang. Tapi kalau orang itu mau berjuang, mau mujahadah, bersusah payah untuk agama, dapat pengalaman-pengalaman, maka dia akan menemukan kelezatan di tempat-tempat kesulitan. Sayyidina Bilal ditanya, dalam pengalaman hidup kamu itu mana yang paling mengesan? Yang paling ngesan itu saya itu ketika dieret-eret sama orang Mekah itu, dipukuli di padang pasir, betul-betul terasa dalam hati itu sejuk, merasa betul-betul saya ini disayangi oleh Allah. Au kama qala Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang lebihnya kata-kata beliau itu seperti itu. Ya, aneh itu malaikat. Orang melihat Bilal ini dalam penderitaan, tapi perasaan dia ini malah dalam kebahagiaan. Nah, ini nggak nutut pikiran kita ini malaikat. Pikiran kita nggak nutut. Ini hanya pengalamannya orang-orang yang mau berkorban. Orang yang mau berkorban itu Allah kasih macam-macam pengalaman. Maka akhirnya yakinnya tambah, mudzakarah iman, mudzakarah ahlul iman, kemudian menerjunkan diri dalam perjuangan dengan terus istiqomah, dibarengi dengan doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hakikat iman, hakikat yakin, hakikat agama ini ya Allah. Berikan pada aku hakikat agama ini, seperti Engkau telah memberi pada para sahabat, pada orang-orang yang Kau ridhoi. Nangis pada Allah SWT. Maka lama-lama nanti imannya meningkat, yakinnya meningkat. Kalau imannya meningkat, yakinnya meningkat, ibadahnya meningkat, akhlaknya meningkat, ilmunya meningkat, ya. Kesatuan hatinya meningkat, semua meningkat semua. Seperti kalau pohon itu sudah hidup sama malaikat Allah Ta'ala, maka nanti keluar daunnya, keluar bunganya, keluar buahnya, keluar manisnya, keluar harumnya, keluar rindangnya, semua keluar. Begitu juga iman ini. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Iman itu seperti pohon itu malaikat. Kalau sudah hidup maka akan keluar macam-macam. Begitu juga kalau iman ini hidup dalam hati seseorang, yakin itu kokoh dalam hati seseorang, muncul sifat-sifat yang baik, muncul akhlak yang baik, ibadah yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, sifat tawadhu. Tawadhu. Saya kok mau sombong, itu apa yang saya sombongkan itu? Wong segalanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya ilmu juga itu cuma pemberian Allah. Kalau Allah mau cabut ilmu saya ini juga akan hilang. Kalaupun saya amal juga pertolongan Allah. Kalau Allah tidak terima juga sudah nggak ada gunanya. Kalau saya ini punya kecerdasan itu juga dari Allah. Kalau Allah hilangkan otak saya juga jadi gila. Apa yang bisa saya sombongkan? Maka kalau orang itu ada sifat yakin itu, orang itu tawadhu, akhlaknya jadi baik, Masya Allah, jadi sabar. Semua sifat-sifat yang baik akan muncul ketika iman ini kokoh. Maka semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sama-sama di sini untuk belajar usaha meningkatkan iman kita ini semulaikan. Sehingga sifat-sifat yang baik itu muncul, sehingga doa-doa makbul, sehingga pada akhirnya kita ini jadi asbab hidayat untuk umat. Karena orang itu kalau sudah imannya baik, amalannya baik, jadi seperti cahaya. Kalau dia sudah jadi cahaya, maka sekitarnya jadi terang benderang, sudah otomatis.
Maka Nabi itu setiap berangkat sholat subuh, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam mata saya, cahaya telinga saya, cahaya di kulit saya, cahaya di tulang saya, di darah saya, di rambut saya. Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya. Ya Allah, besarkan cahaya saya. Jadi Nabi itu doa supaya dirinya jadi cahaya. Ya, saking kuatnya doanya Nabi itu, kadang-kadang Allah tampakkan itu. Sehingga dari mulut beliau, dari gigi-gigi beliau, dari keringat beliau ini keluar cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Ketika beliau berkeringat di rumah, maka Sayyidah Aisyah itu melihat Nabi itu kaget sekali, karena keringat-keringatnya itu keluar cahaya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah gelap gulita, nggak ada lampunya. Nabi duduk di situ, maka jadi terang saja, nggak usah ada lampu, itu terang saja malaikat. Gambarannya kehidupan Nabi itu seperti itu. Kalau Nabi datang, maka yang gelap-gelap itu hilang semua. Karena orang ini semalakan orang yang penuh dengan cahaya, hatinya bercahaya, amalannya bercahaya, akhlaknya bercahaya, semuanya jadi cahaya. Sehingga dalam satu riwayat semalakan oleh Imam Suyuti, saking besarnya cahaya Nabi itu semalakan, kalau Nabi itu berdiri di luar pas kena terik matahari itu nggak ada bayangannya semalakan, karena sudah jadi cahaya beliau ini, bayangannya itu nggak ada. Ini diantara mukjizat Nabi alaihissalam. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala begitu tenang. Baginda Nabi alaihissalam itu begitu tenang, sehingga kalau beliau ini berjalan, di tempat yang di situ ada barang-barang yang mestinya itu jadi berisik, karena di situ ada kayu-kayu, ada apa-apa gitu. Mestinya kalau orang biasa jalan di situ mesti krek. Tapi kalau Nabi yang jalan nggak ada suaranya. Sampai itu diceritakan dalam kitab Taurat. Begitu tenangnya Nabi akhir zaman, sehingga kalau berjalan di mana-mana tidak bersuara. Jadi ketenangan hati beliau ini, masya Allah, membuat ketenangan sekitarnya juga. Di rumah beliau itu ada ayam, ada kambing, ada apa-apa gitu. Kalau Nabi tidak ada, petok, suaranya banyak sekali. Kambing, mbek. Tapi kalau Nabi datang, diam semua, tenang, jadinya semua tenang. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ketika hati beliau ini penuh dengan ketenangan, akhirnya menenangkan suasana semua. Nah, kita ini mau belajar sifat-sifat seperti ini. Jangan kita ini jadi bikin kesro. Ini di mahalah asalnya tenang, kita datang terus kesro, pada bertengkar semuanya. Ini musibah namanya ini. Kalau bisa itu suasana kesro, kita datang sudah jadi tenang. Nah ini warisan Rasulullah SAW ini. Di mana-mana mendatangkan ketenangan, ketentraman, kesatuan. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, untuk itu kita perlu mujahadah. Karena untuk peningkatan malaikat perlu pengorbanan. Tapi kalau untuk merusak, nggak usah pengorbanan. Main-main saja sudah bisa rusak. Kalau kita ingin bangun rumah, kita harus sungguh-sungguh malaikat. Wah, ini dipasang semen, dipasang batu, dipasang ini, harus sungguh-sungguh. Harus korban uang, korban ini, korban tenaga.
baru jadi rumah. Tapi kalau mau merusak rumah, nggak usah sungguh-sungguh, main-main saja juga sudah bisa rusak. Bahkan rumah itu nggak usah diapa-apakan, kamu tinggal saja 10 tahun gitu, nanti kan sudah peyok semua, rusak semua. Jadi kalau untuk perbaikan perlu kesungguhan, tetapi untuk kerusakan tidak perlu ada kesungguhan. Main-main pun sudah bisa ngerusak. Ya begitu juga iman ini mereka. Kalau kita mau meningkatkan iman, kita perlu ada kesungguhan, perlu ada mujahadah, pengorbanan. Tapi kalau kita ini mau ngerusak iman, sudah, pokoknya tiap hari tidur gitu aja, nanti sudah merosot sendiri. Nabi mengatakan amanah, sifat amanah, sifat-sifat yang baik yang ada dalam hati orang. Dia tidur, bangun tidur, tahu-tahu sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur, sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur lagi, sudah berkurang. Akhirnya jadi pengkhianat, jadi orang yang buruk. Jadi ini sifat-sifat yang baik itu kalau tidak dijaga betul-betul kan akan hilang dengan sendirinya. Itu sunnatullah. Tapi kalau ingin mewujudkan sifat-sifat yang baik ini perlu pengorbanan, perlu doa, perlu menangis, perlu mujahadah, sehingga akhirnya sifat-sifat ini akan kekal dan meningkat. Maka kita ini duduk di sini untuk meningkatkan pengorbanan kita, insyaallah malaikat. Semua yang sudah daftar, semua yang belum daftar 4 bulan atau 40 hari silahkan berdiri ke selatan malaikat. Monggo. Yang belum daftar untuk 4 bulan 40 hari silahkan ke selatan. Monggo. Masalah. Yang belum daftar saja malaikat. Yang belum daftar. Monggo. Yang tadi malam belum daftar untuk 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, pokoknya yang mau keluar dari jur kita ini, monggo Pak, cuma berdiri Pak, berdiri ke selatan. Apa? Ke timur, ke timur, ke timur Pak, nggih. Tim taskilnya di timur Pak, monggo, nggih. Ke timur, timur. Semua yang mau keluar 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa yang belum daftar tadi malam. Nah, ke timur semua. Taqabbalallah. Monggo, bismillah. Insyaallah kita semua niat semalekan. Jadi semalekan mungkin setelah ini diselesaikan amal infiradinya, sholat isyraq, duha, zikir pagi petangnya. Karena kata Maulana Zubair, kalau kamu ingin mudah dalam dakwah ini, jaga zikir pagi petang kamu dengan penuh konsentrasi. Baca istighfar dengan betul-betul niat taubat, astagfirullah, astagfirullah. Baca selawat dengan penuh kecintaan kepada Nabi. Baca tasbih dengan mengagungkan Allah. Maka ini kalau kamu istiqomahkan ini pagi petang, pagi petang. Pagi itu maksudnya habis subuh, petang itu maksudnya bagaimana? Ini ada 2 pendapat para ulama ini. Petang itu maksudnya petang itu bagaimana? Petang itu habis asar itu juga boleh, petang itu habis maghrib juga boleh. Maka sunmulaikan Allah SWT, kalau ini dijaga kata beliau, nanti kan amalan-amalan kamu yang lain mudah untuk dikerjakan.
Ini kata Maulana Zubair begitu sama mereka. Maka biasanya karkun-karkun kok terus mogok, gitu. Nggak jalan lagi, jauh lah, nggak jalan lagi keluar 3 harinya, gitu. Itu biasanya itu mulainya itu zikirnya nggak dijaga sebenarnya, sehingga getaran hatinya itu nggak ada, dorongan dari dalam itu nggak ada, setrumin tek, gitu. Ya kan, orang yang tidak zikir kan seperti orang mati. Bagaimana orang mati bisa datang ke markas, gitu. Bisa keluar 3 hari, ya. Bisa kalau digotong, gitu. Kalau disurung, didorong ya bisa. Yang dorong capek, ya berhenti orang mati. Ya. Jadi Subhanahu wa ta'ala, maka zikir pagi petang kita ini kita jaga betul-betul loh malaikat. Insyaallah malaikat. Nanti setelah itu sarapan, nanti kumpul lagi mungkin sekitar jam 8 kita kumpul lagi untuk meneruskan mudzakarah kita. Jadi ini sekarang selesaikan amal infiradi, kemudian ada musyawarah harian, musyawarah program di sana. Musyawarah program di sana di Sula Selatan. Nanti mungkin sekitar jam 8 kita sudah bisa kumpul di sini. Maka cepat-cepat selesaikan. Kalau yang mau sarapan cepat-cepat sarapan, mau mandi cepat mandi, sehingga nanti jam 8 sudah siap. Insyaallah malaikat. Tapi sebelum itu mudzakarah dulu sama kan 3344. Nah, silakan. Saya senang melihat orang mudzakarah itu malaikat. Nah, gerak semua gitu. Bukan yang gerak satu orang aja. Nah.